Tuhan Yesus, apapun keadaan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, tuntun kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti, memahami apa yang kami dengar, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kau rapi secara khusus hamba-Mu, Kau perlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Segala kuasa kegelapan yang ingin menguasai hidup kami, bahkan pemberitaan firman ini, kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja, sehingga tak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu kami ketika kami mendengarkan isi hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom. 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 Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Kabar kita semua luar biasa. Walaupun sedikit berat, ya, tapi bagus. Ya. Jadi kita sehat keluar dari iman kita. Ya. Sama bersuka cita pada sore hari ini. Amin. Sama bersuka cita. Amin. Amin. Ya, semalam kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan kabar baik. Kabar baik itu apa? Adalah Injil. Injil itu berpusat kepada Yesus. Kabar baik ini harus kita terima. Kabar baik ini harus kita terima. Kita tidak boleh tolak, tetapi kita mau terima Yesus dalam hidup kita. Ketika Yesus sudah dalam hidup kita, maka kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Amin. Dan yang kedua semalam, bahwa kabar baik itu adalah sebagai pedoman atau contoh teladan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah kabar baik semalam. Injil harus kita terima dan kita tinggalkan hidup lama. Kedua, jadikan Injil itu, kabar baik itu, sebagai pedoman hidup kita. Saya percaya masih segar dalam ingatan kita semua. Amin. Berarti nggak segar ini? Masih segar semuanya? Amin. Masih ingat? Amin. Ingatlah, baru diulangi. Baik, mari kita sama-sama belajar Alkitab pada sore hari ini. Ada kabar baik lagi yang baru bagi kita pada sore hari ini menjelang malam. Kita buka dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Satu ayat saja. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Sudah dapat semua? Boleh ditampilkan abang asas? Kita baca. Yang tidak membawa Alkitab, sudah ada Alkitab di depan. Dan jika ada tidak bisa membaca di depan, boleh memakai Alkitab elektronik melalui HP masing-masing. Ya. Kita baca secara bersama-sama. 3, mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang luar biasa, ini adalah ayat favorit kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Kalau semalam kita sudah belajar bahwa Injil itu adalah kabar baik, dan kabar baik itu harus kita terima. Kita terima Kristus sebagai penuntun, sebagai contoh dalam hidup kita. Kita tidak boleh tolak, kita tidak boleh buang, tetapi kita harus jadikan Kristus itu sebagai pedoman hidup kita hari lepas hari. Karena di dalam Kristus semua ajaran diajarkan bagi kita. Bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana membina hubungan yang baik, bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Semua diajarkan oleh Kristus. Bagaimana mengasihi. Pada malam hari, pada sore hari ini, kita tahu, berarti kita mengetahui sekarang ini, bahwa Allah turut bekerja, selalu turut bekerja dalam kehidupan kita yang sudah menerima kabar baik itu, yang sudah menerima Kristus itu. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya. Dalam segala sesuatu, berarti dalam segala sesuatu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Segala aspek hidup kita, Yesus selalu beserta dengan kita. Baik buruk, baik keadaan ekonomi sulit, baik keadaan ekonomi lagi membaik, baik dalam suka duka, apapun yang kita alami, Yesus selalu turut beserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada. Masalah apapun yang kita hadapi, yang kita alami, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yang menjadi permasalahannya sekarang, Bapak Ibu semua, sudahkah kita menjadikan Kristus itu sebagai pedoman satu-satunya dalam hidup kita? Kalau kita jadikan Kristus sebagai pedoman satu-satunya dalam hidup kita, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus selalu ada. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Baik dari sekarang, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Kalau di dalam Ibrani dikatakan di sana bahwa dahulu, sekarang, selamanya, Yesus tidak pernah berubah. Dia adalah tetap Allah yang sama, tidak pernah berubah kasihnya. Kasih manusia yang selalu berubah, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Amin. Bagaimana caranya supaya kasih Allah itu tidak berubah dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan supaya kasih Allah itu tidak berubah dalam hidup kita, supaya penyertaan Tuhan itu tidak kita ragukan dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Cara yang pertama di ayat yang ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Cara yang pertama atau kabar baik yang harus kita lakukan supaya tetap kita merasakan penyertaan Tuhan itu adalah hidup di dalam kasih Allah. Kasihilah Tuhanmu. Mendatangkan segala sesuatu bagi kita, bagi mereka yang mengasihi. Caranya adalah kita harus terus hidup dalam kasih, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Di dalam Yohanes 15 ayat 4. Mari kita buka dulu.
Sudah dapat semuanya? Boleh ditampilkan Abang Asas? Bagi yang sudah mendapatkan boleh dibacakan. Yohanes 15 ayat yang keempat. Segini sudah dapat. Silakan Cik. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Amin. Ternyata caranya tadi kita mengasihi Tuhan. Berarti kita tinggal di dalam Kristus, menyerahkan hidup kita secara total di dalam kasih-Nya Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kasih Allah itu selalu terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak boleh jauh-jauh, karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk dalam kehidupan kita, tetapi selalu rancangan yang terbaik Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti kita harus tetap ada bersama dengan Yesus, tidak boleh jauh-jauh. Kita harus tetap cinta. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Jadi seperti itu, kita harus mencintai Yesus. Kemanapun kita melangkah, kita selalu katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Amen. Aku cinta Yesus. Maka rancangan Tuhan itu tidak akan pernah jauh dari kita. Rancangan yang Tuhan rancangkan itu bagi kita akan terjadi dalam hidup kita, jikalau kita tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Tetapi kalau hanya setengah-setengah tinggalnya, jadi Tuhan juga bingung, saya mau tinggal, tapi dia cuma setengah. Akhirnya mengambang. Karena mengambang gak jadi. Karena kita ragu. Makanya kalau ada sesuatu yang kita hadapi, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari cintanya Tuhan. Jangan jauh-jauh dari kasihnya Tuhan. Selalu mendekat dengan cintanya Tuhan. Cinta Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk melewati badai hidup. Amin. 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 Jangan kita meragukan kasih Allah. Kasih Allah itu selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Tinggal di dalam Tuhan. Jangan jauh-jauh. Selalu tinggal dan tinggal dan tinggal di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Makanya Mazmur 1 ayat 3 akan terjadi dalam hidup kita. Seperti pohon yang ada di tepi aliran sungai. Kita akan merasakan buahnya. Kalau buahnya sudah matang, kita sukacita. Kita bisa makan buah yang manis. Kalau kita terus ada dalam hadirat Tuhan, maka kita juga merasakan buahnya sungguh manis dalam hidup kita. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Kita coba baca dulu di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Nanti Ciana baca ya. Ayo cepat nih dapatnya. Yeremia pasal 29
ayat 11. Sebagai ayat hafalan bagi kita. Biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan cepat hafal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayo silakan, Ci. Ini ayat favorit kita, pasti kita sudah tulis di buku, kita taruh di tembok. Jadi setiap kali kita buka pintu, wah, sebab aku ini mengetahui semua rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. 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 Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka rancangan ini, harapan ini akan terjadi dalam hidup kita. Masa depan yang penuh harapan akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, kalau kita dekat dengan cinta Tuhan, percayalah jemaat Tuhan akan memberikan rancangan yang baik. Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Amin. 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 Kabar yang pertama tadi, kabar baik yang pertama tadi, hidup dalam kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Dekat-dekat dengan cintanya Tuhan, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh sama Ibu Amel nggak apa-apa lah, karena kasih cintanya Bu Amel juga terbatas. Tetapi kasih Yesus tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kedua, kabar baik yang kedua. Saya percaya ibu-ibu jemaat Tuhan sudah menantikan kabar baik yang kedua. Kabar yang kedua yaitu masih di ayat yang sama pada Roma, menerima panggilan Allah. Menerima panggilan Allah dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengambil komitmen menjadi pengikut Kristus, kita harus terima panggilan Allah dalam hidup kita. Kita harus masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita baca di ayat ini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah bagi kita itu apa? Allah punya rencana dalam kehidupan kita sebagai umatnya, menjadi pembawa kabar baik kepada setiap orang. Jadi kita harus masuk dalam rencana Tuhan. Jangan kita menolak ketika Tuhan memanggil kita, jangan jauh-jauh. Tetapi kita harus mendekat ketika Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita untuk masuk dalam rencananya Tuhan. Ya, mungkin pembahasan ini akan lebih besar nantinya di hari ke-10. Ini baru pendahuluannya. Jadi kita harus masuk dalam rencana Allah. Rencana Allah untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Kita sebagai pembawa kabar baik, kabar kita juga harus baik. Jangan sampai kita membawa kabar baik tetapi kabar kita tidak mengenakan. Kita selalu membawa kabar baik kepada orang. Apa kabar? Kabar baik. Mau tahu gak hari ini? Gitu. Jadi jangan sampai pembawa kabar baik ini kabarnya tidak baik. Jadi sebagai pembawa kabar baik kita harus baik. Jangan sampai kabar kita tidak mengenakan. Jadi kabar yang kita bawa nantinya tidak akan diterima, tertolak. Kenapa? Melihat kabar kita tidak mengenakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi pembawa kabar baik, kita harus jaga kabar kita juga harus baik.
Ibu Amel bawa kabar baik nih. Ternyata ditelusuri bagaimana Ibu Amel. Ternyata kabar Ibu Amel juga tidak baik. Akhirnya kabar baik yang saya bawa mental. Kenapa? Dia pembawa kabar baik. Dia aja nggak baik kabarnya, membawa kabar baik kepada orang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pastikan kita sebagai pembawa kabar baik, kabar kita juga baik, supaya kabar yang kita bawa ini bisa diterima, tidak mental. Kalau mental bahaya, tidak menjadi berkat. Jadi kita mau menjadi pembawa kabar baik yang baik. Jadi kita harus masuk dalam rencana Tuhan. Jangan kita menolak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, saya mau masuk dalam rancangan Allah. Karena saya tahu rancangan Allah dalam kehidupanku akan membawa makna yang baik, akan membawa harapan yang baik dalam kehidupanku. Saya mau masuk dalam rencana Tuhan. Ini aku Tuhan, bimbinglah aku sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Kita katakan di hadapan Tuhan, ini aku. Kalaupun kita memiliki permasalahan yang berat pada saat ini, mari masuklah dalam rencana Tuhan. Bawa di dalam tangan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, mau bawa semua persoalan ini di hadapan-Mu. Kami tidak mau masa depan kami hancur. Kami mau masa depan kami selalu terjaga bersama dengan Tuhan. Bimbinglah kami sesuai dengan rencana-Mu. Saya percaya kalau kita terus ada dalam rancangan Tuhan, ada di dalam rencananya Allah, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita akan semua baik-baik saja. Walaupun sedikit pahit untuk melewatinya, tapi kita percaya ketika kita melewati itu semua, kita akan menerima buah yang manis. Seperti Bu Monce pada saat ini, manis banget. Coba lihat senyumnya dulu nih. Nah, Bu Monce senyumnya luar biasa. Amin. Amin. Jadi kita harus masuk dalam rencana Allah, supaya tergenapilah rancangan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Jangan kita tolak rencana dalam hidup kita, tetapi kita terima. Ini aku Tuhan, aku mau masuk dalam rencana Tuhan. Biarlah Yeremia pasal 29 ayat 11 ini dan Mazmur pasal 1 ayat 3 terjadi dalam hidup kita. Amin. Nanti dibaca lagi ya, Yeremia pasal 29 ayat 11 dan Mazmur pasal 1 ayat 3. Kalau kita lakukan ini, saya percaya berkat Tuhan itu akan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Kabar tadi ada berapa? Ada 2. Kabar baik bagi kita hari ini, kita harus tetap hidup dalam kasih Allah. Kedua, kita harus masuk dalam rencana Allah. Amin. 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 Untuk firman Tuhan. Lagu kasih-Mu